Oke. Oh, ini iso maca Arab kabeh ndak? Kita mulai masuk ya sekarang ke filsafat iluminasinya. Dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Saya lupa, harusnya tak sisipkan terjemahannya. Cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Ya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya temen, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak, diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura, yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamishkatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan, ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang.
Jadi Allah itu cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu. Yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudhi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsashu nar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Jadi yakadu, hampir saja, zaituha yudhi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsashu nar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil, itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayasya. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya, cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan kayak itu, sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana, kayak yang lapiar serasa. Ya, apa nih? Ya disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Ya pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, big yo big buas, pokoknya kurang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya, jadi big
duor gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja enggak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan makpik gitu aja. Ya kan, kalau Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan piek gitu, makpik enggak seru kalau Jogja, terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan.